Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra tentang pemerintahan Islam, tentang khilafah ala minhaji nubuwah, tentang Rasulullah SAW sebagai rasul sekaligus sebagai kepala negara. Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan narasumber tetap kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi, pakar politik, pakar fikih yang akan menerangkan pertanyaan-pertanyaan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perbincangan kita sebelumnya ya, Baik, di mana dalam salah satu tulisan Ustadz Siddiq dikatakan beberapa pihak yang mengatakan bahwa Rasulullah menghindarkan diri atau zuhud dari kekuasaan itu dengan berargumentasi bahwa Rasulullah pernah mengatakan saya ini bukan raja ketika beliau didatangi seorang laki-laki. Lalu dia gemetar melihat haibah ya, iya, kewibawaan Nabi, dan kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah kamu karena aku bukanlah seorang raja, aku hanyalah anak seorang perempuan dari Quraisy yang dulunya juga suka makan dendeng." Gitu. Nah, ini jadi alasan pernyataan aku bukanlah seorang raja. Jadi seolah-olah jelas nih Rasulullah bukan raja, Rasulullah artinya menolak kekuasaan. Bagaimana menurut Ustadz Siddiq Al-Jawi? baik, terima kasih. Jadi ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama adalah ketika Rasulullah mengatakan lastu bimalikin, saya bukan raja, itu dari segi riwayat memang ada ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, juz pertama halaman 23. Jadi kalau dari segi periwayatan itu ada. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Nabi mengatakan saya bukan raja, lalu kemudian disimpulkan bahwa Rasulullah itu anti kekuasaan, anti negara. Nah ini menurut saya yang kesimpulan yang bermasalah. Kenapa? Karena yang namanya raja itu adalah satu kategori khusus dari pemimpin sebuah kekuasaan. Karena kekuasaan itu umum, sementara yang namanya raja itu kategori khusus untuk pemimpin dari sebuah kekuasaan yang namanya kerajaan. Padahal yang namanya sistem pemerintahan atau kekuasaan tidak hanya kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau malik ya. Ada kalau zaman sekarang ya ada yang namanya sistem republik dipimpin oleh seorang presiden. Ada kalau dalam ajaran Islam itu sistem pemerintahan khilafah atau imamah dipimpin oleh seorang khalifah. Ada imperium yang dipimpin oleh seorang kaisar atau emperor dan sebagainya. Jadi ketika Rasul mengatakan saya bukan raja itu ya pemahaman yang benar ya. Itu jangan dilakukan generalisasi, tapi Islam itu memang tidak membenarkan kerajaan. Itu pemahaman yang benar. Bukan Islam itu menolak kekuasaan, tapi Islam itu menolak kerajaan. Karena apa? Karena kalau kerajaan atau bahasa Arabnya itu mamlakah ya atau al-mulku, kerajaan tapi yang bentuknya kekuasaan, itu cirinya adalah kekuasaan itu tidak dimiliki oleh umat, tapi dimiliki oleh keluarga tertentu. Sehingga ketika seorang raja meninggal itu otomatis yang menggantikan itu anaknya. Jadi kekuasaan itu milik keluarga tertentu. Nah dalam Islam, Islam itu menolak itu. Karena dalam Islam itu salah satu prinsip kekuasaan. Nah ini mungkin lain kali kita dalami nih. Prinsip kekuasaan atau satu qawaid atau kaidah dalam sistem pemerintahan Islam adalah as-sultanu lil ummah. Kekuasaan itu adalah milik umat. Ini mengandung konsekuensi, yaitu konsekuensinya itu apa? Seseorang yang menjadi pemimpin umat itu adalah hasil pilihan umat. Dia mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin bukan karena warisan dari ayahnya, tapi pilihan umat. Itulah ajaran Islam. Jadi kalau kita mau mengistimbat hukum yang benar ya dari riwayat tadi, ada laki-laki datang kepada Nabi ketakutan. Nabi mengatakan hawin alaika, kamu tenang aja, lastu bimalikin, aku ini bukan raja gitu. Itu berarti keliru kalau kita menyimpulkan Nabi itu anti kekuasaan, itu melakukan generalisasi namanya.
gitu. Kalau kita mau mengambil kesimpulan yang benar ya bahwa dari sabda Nabi itu Islam menolak kekuasaan yang cirinya adalah kekuasaan itu bukan milik umat tetapi milik keluarga tertentu. Ya. Itu. Kalau kita lihat peristiwa tadi ini kan yang bertemu Rasulullah ini kan gemetar ya, ketakutan gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tenanglah, karena aku bukanlah seorang raja." Kenapa kata-kata tenanglah itu dikaitkan dengan raja? Kira-kira Nah, kenapa jadi begitu? ada penjelasan begini, di dalam Al-Qur'an itu ada yang menerangkan bahwa karakter raja itu memang karakter yang sering suka berbuat kerusakan di muka bumi. Hmm, Ketika dia memasuki sebuah negeri atau kota untuk ditaklukkan atau diperangi, itu pasti terjadi pertumpahan darah, penjarahan harta oleh pasukan-pasukan dari hmm, raja-raja itu. Nah, itu diterangkan ya misalnya di dalam surat An-Naml, dalam surat An-Naml ayat 34. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adzillatan wa kadzalika yaf'alun. Dia Ratu Semut berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakan, merusak segala yang ada di negeri itu hmm. dan menjadikan penduduknya yang awal mulanya itu mulia, itu menjadi hina, dijadikan budak, dibunuh dan segala macam. Nah, jadi dalam surat An-Naml ayat 34 ini kita mendapat gambaran Quran ya, bahwa yang namanya muluk atau raja itu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, inilah yang mengakibatkan ketika ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi, melihat Nabi ini sangat berwibawa, haibah gitu ya. Takut beliau karena dia Hmm. membayangkan ini kayak Seperti seperti raja-raja raja-raja Romawi, Romawi atau Persia, iya, yang memang kalau kita lihat kejamnya itu karena konsekuensi ketika mereka itu seolah-olah jadi sumber hukum gitu raja itu ya. Itu kan membuat orang takut. Jadi apapun kata raja seolah-olah benar gitu. Itu kan betul. Nah, bayangannya kan seperti itu gitu. iya dan itu sebenarnya tidak hanya pada masa dulu ketika Hmm, zaman Nabi hidup kan abad-abad ke-7 Masehi kan. Bahkan di saat menjelang revolusi Perancis pun, hmm, itu kan ada Raja Louis namanya, tulisannya Louis bacanya Louis, Louis ke-14 itu mengatakan, "L'État c'est moi." hmm, Jadi negara itu adalah saya, hmm. gitu. Jadi dia seperti Jadi mutlak. negara itu ya saya, Iya. apa yang saya omongkan itu omongan negara, Hmm, apa yang saya omongkan itu hukum negara. Nah itu mirip dengan, monarki Inggris ya. Ada seorang raja yang mengatakan atau ada prinsip yang mengatakan the king can do no Orang. wrong. Bahwa raja itu nggak bisa berbuat Hmm, salah. Kalau raja berbuat salah, lihat pasal yang pertama tadi. hmm. Nah, gitu. Jadi artinya memang ya yang namanya kerajaan itu sesuatu yang buruk gitu. Iya. Sehingga demikian. Jadi Nah, ya. ingin saya lanjutkan lagi. Jadi ketika pemuda datang kepada Nabi tadi, dia takut lalu Nabi mengatakan, "Hawwin 'alaika, kamu tenang saja, rileks, lastu bimalikin." Nah, itu berarti jawaban saya itu intinya ada 2. Yang pertama adalah bahwa ketika Nabi mengatakan, "Saya bukan raja," itu bukan berarti kita menolak Hmm, kekuasaan, tetapi kita umat Islam itu menolak kerajaan. hmm, Karena kerajaan itu prinsipnya kekuasaan di tangan keluarga tertentu. Dalam Islam itu kekuasaan di tangan umat Islam. hmm. Seseorang tidak bisa menjadi pemimpin dalam Islam kecuali atas dasar pilihan umat. Bukan pemimpin itu karena ayahnya pemimpin, anaknya pemimpin. Itu sama Hmm. sekali bukan ajaran Islam. Yang kedua adalah ketika laki-laki itu mengatakan bahwa laki-laki itu ketakutan, itu Nabi mengatakan aku bukan raja. Nah, ini jawaban yang kedua ya karena memang dalam Quran sendiri mengatakan karakter Karakter raja raja itu memang itu karakter yang destruktif, iya yang iya. membuat Maka dia kerusakan di muka bumi, gitu. terbayang Rasulullah itu seperti raja sehingga dia ketakutan. Iya. Nah, menolak kekuasaan ini Ustaz, terakhir ya, ini kan sering dikaitkan dengan konsepsi zuhud ya. Nah, Sebenarnya apa sih zuhud itu? Apa zuhud itu nggak ingin dunia, nggak ingin kekuasaan? Apakah itu bertolak belakang dengan Islam? Bagaimana menurut Ustaz?
Jadi ada definisi zuhud yang dirumuskan dengan sangat bagus ya oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani ya di kitab Saksya Islamiyah juz 1 ketika beliau mengkritik kesalahpahaman orang terdahulu mengartikan zuhud. Jadi zuhud itu diartikan orang yang sederhana. Dia menolak kekayaan, menolak harta benda, mungkin menolak wanita juga gitu. Sehingga kalau yang namanya zuhud itu otomatis orang miskin, tidak beristri, tidak punya uang dan sebagainya. Nah, Rakyat beliau rakyat jelata begitu ya? beliau mengatakan begini dalam kitab Saksya Islamiyah juz 1 karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Yang namanya zuhud itu adalah az-zuhdu wa adamut tikhadhid dunya ghayatan wa masalan a'la yuksabu min ajliha. Yang artinya adalah yang namanya zuhud itu sikap tidak menjadikan dunia sebagai tujuan Hmm. atau nilai tertinggi yang oleh karena itu orang berusaha mendapatkannya. Itu namanya zuhud. Jadi kalau orang menjadikan dunia, harta, tahta, wanita sebagai tujuan hidupnya, berarti orang ini tidak melakukan sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Hmm. Seharusnya nggak begitu. Nah, ketika orang itu dia punya misalnya harta punya, tahta punya, wanita punya, tapi dia sadar ini bukan tujuan saya hidup. Saya hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, Hmm. untuk mencapai ridho Allah. Harta, tahta, wanita itu hanyalah sarana-sarana yang saya peroleh dengan cara yang tidak ada cara kecuali halal dan bukan tujuan. Nah, orang seperti ini misalnya ya, walaupun dia kaya tapi sikapnya seperti itu zuhud namanya. Tidak Hmm. menjadikan dunia sebagai tujuan atau hal yang tertinggi yang dia cari Hmm. dalam hidup. Jadi Nah, artinya dia selalu mengkaitkan perbuatannya di dunia ini dengan akhirat. Itu ya. Jadi iya, ketika jadi dia kalau jadi kepala negara, dia ingat akhirat. Ketika dia jadi pedagang, dia ingat akhirat. itu ingat akhiratnya itu diwujudkan dalam bentuk apa? Hmm. Yaitu ingat akhiratnya itu diwujudkan dalam bentuk keterikatan dia dengan syariat Islam. Hmm. Jadi ketika dia mempunyai kekuasaan itu diabdikan, ditujukan untuk menerapkan syariah. Nah, itulah Hmm. wujudnya dia itu tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Tujuannya itu akhirat. Hmm. Jadi kalau orang zuhud itu jangan disalah persepsikan orang miskin dan sebagainya. Tidak, tapi pengertian yang lebih tepat itu adalah zuhud itu adalah suatu sikap tidak menjadikan dunia sebagai tujuan Hmm. atau sebagai sesuatu yang tertinggi yang dia itu melakukan upaya untuk meraihnya. Hmm. Gitu. Artinya bisa jadi orang itu penampilannya miskin, tapi ketika dia menjadikan dunia sebagai tujuan, Nah, dia bukan zuhud ya. kita kan pernah tertipu. Ada Eh, orang yang penampilannya kurus, perutnya tidak gendut loh, eh, kurus, merakyat gitu ya. merakyat, tapi dia itu Terus rakusnya terhadap kekuasaan tuh, masya Allah. sampai hutan-hutan tadi dimakan habis Wah, ya. masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pemirsa, demikian tadi penjelasan kita tentang konsep zuhud dan politik. Luar biasa. Artinya kekuasaan itu sah-sah saja, bahkan dibutuhkan. Yang salah itu adalah kekuasaan itu digunakan bukan untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang rahmatan lil alamin. Dan tugas kita adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.